Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Unispek, Bapak Ibu dosen penguji UKK PPG Piloting 2 dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Fahir Rahman SPD, asal tugas SMK Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, jurusan bimbingan dan konseling. Saat ini saya juga sedang melaksanakan perkuliahan atau pendidikan program pendidikan profesi guru dalam jabatan guru tertentu Piloting 2 dengan NIM 9324110156 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IFEK Semarang, Jawa Tengah, jurusan bimbingan dan konseling. Pada hari ini saya akan mempresentasikan video bimbingan dan konseling individu menggunakan pendekatan behavioristik, teknik kontrak perilaku untuk materi bullying pada siswa SMK Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya dari siswa Bu Endang Pak. Iya, oke. Silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Iya Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Baik, tapi kelihatan agak murung nih. Kenapa? Nggak ada Pak, capek. Capek. Iya. Oke. Capek. Berarti ada yang dikerjakan sebelum ini. Oke. Boleh tanya ya? Boleh Pak. Oke. Sampai mau nemuin saya, kamunya itu ada hal apa dan diinstruksikan oleh siapa? Jadi wali kelas Pak. Wali kelas. Iya. Wali kelas kamu siapa? Bu Endang. Oh, Bu Endang. Oke. Bu Endang menginstruksikan ke kamu untuk nemuin saya. Ada nggak yang disampaikan Bu Endang untuk bisa kamu itu harus nemuin saya? Iya Pak, nggak ada pemain HP. Oh, berarti ngelakuin pelanggaran ya? Iya Pak. Pelanggaran penggunaan HP Kelas. di kelas. Iya. Sering? Sering Pak. Sering. Sudah sempat diingatin? Udah Pak. Sudah berapa kali kira-kira? 2 kali. 2 kali. Iya, Pak. Jadi untuk pertama udah diingatin, nggak digubris, jadi dilanjutin ke yang kedua. Oke. Nah, menggunakan handphone ya di kelas pada saat jam belajar atau jam istirahat. Jam belajar sama istirahat Pak. Berarti lumayan lama menggunakan HP-nya. Iya Pak. Ngapain di HP? Kalau TikTok, Scroll TikTok, WA, WA, sama saya mau itu Pak. Jalan. nonton. Wih, nonton ya lama. Oh, terus chatting sama teman, pacar gitu kan? Enggak. Berarti chatting sama teman, saling keasikan. Iya. Walaupun lagi ada guru ngajar, disempet-sempetin walaupun di bawah lansia, oke, untuk bisa chattingan sama kawan. Oke, itu bagian dari WA tadi. Kalau di YouTube nonton film, film apa nih? Film action kah, film cinta kah, atau film Animasi, remaja? Pak. Wah, anime. Oke. Apa tuh? Kayak Upin Ipin. Upin Ipin. Ya. Masih Masih Pak, di rumah jarang nonton. Oh, di rumah kan jarang nonton. Iya. Oke. Nonton Upin Ipin. Berarti udah banyak episode lah ya yang Iya. tahu. Di TikTok tadi apa ya? Kayak yang sedang Pak, dance. Oh, melihat dance dari yang diupload orang. Iya, Terus Pak. setelah itu tuh kamu coba sendiri tuh di rumah. Iya Pak. Kalau misalnya di sekolah cuman di scroll, nanti kalau misalnya kira-kira bagus dipin gitu. Iya Pak. Oke. Coba-coba Pak. Coba buat nanti di rumah. Iya. Orang ada kawan
atau nggak ngajak kawan? Iya. Di mana tahu pas jam istirahat gitu ya. Iya. Oke. Selain itu tadi, itu kan di sekolah nih, kamu gunakan apa namanya? Gunakan TikToknya dan sosmed. Selain TikTok, WA, sama YouTube apa lagi? Instagram Pak. IG ya juga. Oke. IG ngapain lagi tuh? Nggak ada Pak, nengok aja. Nengok-nengok sama lah seperti di apa ya, di TikTok ya. Iya Pak. Ngeliat video-video orang yang mana public figure yang keren, ganteng gitu ya kan. Iya Pak. Ada nggak apa sekarang artis yang ternama siapa? Kurang tahu Pak. Nggak ada mikirin ke artis itu Pak. Oh enggak, berarti yang kamu lihat itu artis di dalam atau artis di luar? Di luar Pak. Luar. Oh, seperti dari Luar negeri. luar negeri ya. Luar negerinya itu di negara-negara mana? Amerika Pak. Amerika. Siapa? Seperti Arnold kan? Lupa nama tapi yang suka main piano. Oh, yang suka main piano. Oh, pianis itu ya, yang di kadang-kadang dia buat di mall, ya. terus di jalan-jalan besar gitu ya, tempat akses orang untuk berjalan gitu ya. Iya Pak. Oke. Lanjutnya nih, untuk efek yang kamu dapatkan sendiri selain ditegur oleh guru, ditegur oleh wali kelas, nah ada nggak dampak yang lain dari yang itu? Misal nih keseringan buka HP, sampai-sampai nggak sadar waktu, akhirnya bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga, yang juga berdampak di sekolah gitu. Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Apa? Kalau di sekolah saya malas belajar. Malas belajar kalau di sekolah, terus kalau di Kalau di rumah rumah saya malas bersih rumah. bersihkan rumah. Wah. Terus kalau berarti di rumah juga sering kena apa ya? Omelin sama kakak, abang kak, orang tua juga gitu ya. Oke. Sudah ada apa namanya ya, tindakan seperti itu, masih ya kamu melakukan itu karena saking asiknya dengan HP itu atau media sosial itu ya? Iya Pak. Oke. Itu kan untuk yang orang lain nih, yang berdampaknya ke orang lain, kelihatannya seperti itu. Yang di diri kamu sendiri apa? Kecapean Pak. Kecapean. Oke. Berarti akhirnya saking capek, istirahatnya kurang, sedangkan kamu sebagai siswa harus datang pagi. Sebelum itu juga kamu perempuan mesti ya mana tahu nih nyiapin sarapan untuk adik atau bantuin orang tua untuk bersihkan ini segala macam. Akhirnya walaupun dikerjakan tapi nggak selesai, akhirnya kena omel dulu pagi gitu ya, sampai di sekolah datangnya terlambat, kena hukum lagi. Terus akhirnya pemikiran kamu banyak, stres, coba lagi scroll TikTok dan sosial media segala macam, akhirnya kena juga lagi oleh guru mata pelajaran, makanya diinstruksikan ke wali kelas. Nah, setelah wali kelas sudah pernah ada penanganan, tapi kamunya masih istilahnya masih terbuai atau terlena sama rutinitas kamu. Nah, akhirnya kamu diminta untuk nemuin saya gitu. Iya Pak. Oke. Nah, di sini tadi kamu udah nyampein semuanya. Terima kasih karena kamu juga sudah mau jujur nih sama saya. Karena di sini juga kalau kamu masih menyimpan apa yang menjadi permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan saya itu kamu jawab dengan adanya kebohongan atau ketidakjujuran, kita nanti juga sulit, bakalan nggak sampai tujuan kita ini apa gitu. Tujuan kita di sini kan untuk bisa membuat kamu minimal dari melakukannya itu sekali, 2 kali, 5 kali menjadi
3 atau 2 kali lah begitu ya. Mungkin tentunya setiap orang itu berkeinginan dari 5 jadi 1 bahkan dihilangkan, tetapi itu kan perlu adanya tahapan-tahapan dan waktu-waktu yang nggak sebentar gitu. Oke. Nah di sini saya perlu tahu juga nih, bisa ya kita lanjut lagi? Bisa Pak. Oke. Sebenarnya begini, Pak, saya juga dapatin informasinya dari beberapa orang guru memang, dan juga wali kelas kamu itu mereka nyampein gini loh, Pak, yang atas nama ini itu sering kali pakai handphone. Udah dilarang juga masih juga seperti itu. Udah diingetin sekali, 2 kali, enggak juga. Nah, jadi bukan hanya sekali sih, itu informasi yang saya terima dari wali kelas kamu. Dan di sini saya memang ada niatan untuk manggil kamu, tapi ya belum cocok waktu yang saya dapatkan, dan akhirnya kamu diinstruksikan untuk datang, dan alhamdulillah saya jadi untuk kegiatan saya sedikit berkurang. Nah di sini saya coba kasih ingatan sama kamu. Kita punya aturan sekolah kan, Iya Pak. udah disepakati kan, sudah ada juga tanda tangan dari orang tua di atas materai. Nah di sini kamu sudah membaca juga? Sudah Pak. Sudah. Berarti penggunaan HP di sekolah di saat jam pembelajaran berarti itu termasuk pelanggaran dan harus mendapatkan Poin Pak. poin. Nah, kamu udah tahu seperti itu. Selain penggunaan HP yang berlebihan, kamu juga datangnya terlambat. Iya. Akhirnya juga kamu jarang ngerjain tugas. Itu betul semua? Iya Pak. Iya betul. Iya. Nah, berarti seperti itu, lumayan banyak dong poin yang akan kamu terima. Ya. Oke. Kalau ditotalin sekitaran 400 ada lah ya. Iya. 400, sedangkan maksimal kita itu 1.500. Nah, lumayan loh, hampir sepertiga dari total keseluruhan poin yang bisa kamu simpan. Nah, selain itu nih, terkait tadi saya ambil intinya aja dulu. Berarti kamu di sini menggunakan HP dengan kurangnya pengontrolan. Iya Pak. Nah, biasanya kamu itu gunain apa? HP-nya itu gunainnya untuk apa? Untuk pembelajaran kah? Atau di luar dari pembelajaran? Di luar pelajaran. Di luar pembelajaran. Oke. Di luar pembelajaran kamu masukkannya seperti apa? Kayak sosmed dan lain-lainnya. Oh, berarti scroll TikTok, Iya. YouTube, Instagram, WhatsApp, pokoknya yang namanya sosmed ya, termasuk Twitter juga masih? Tidak Pak. Kalau Twitter enggak ya? Iya. Oke. Sedangkan itu aja baru hanya beberapa itu sudah sudah sangat terlena kamu sama penggunaan HP itu ya. Iya Pak. Oke. Di sini biasanya kamu nih contoh buka TikTok, kamu biasa ngelihat atau nge-upload video? Upload seperti ini, buka chat sama kawan gitu Pak. Oke, berarti ada juga lah kamu upload video ya? Upload video apa tuh? Kayak galau. Oh, galau. Berarti emosional kamu ya yang kamu tampilkan di TikTok tadi ya. Oke, selain itu nih penguploadan dari diri kamu ada nggak ngeliat video-video dari yang dikirimkan orang lain di TikTok itu?
Tidak Pak, jarang. Jarang. Ya, mana tahu nih kamu hobi melihat yang namanya kamu sering galau, kamu hobi itu melihat yang senang-senang seperti dance atau mereka jalan-jalan atau traveling lah bahasanya, atau juga kehidupan mereka di luar, atau apa namanya ya, ya yang berhubungan dengan kamu juga, contohnya kayak yang tadi kamu bilang kan story galau gitu atau story kesedihan, berarti seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Eh, bolehlah saya tanya berapa ini kamu viewer kamu berapa? Dikit cuman Pak, Mas. kan jarang main TikTok. Oh, jarang main TikTok, berarti lebih keseringan berarti TikTok, Instagram, WA, YouTube, berarti kamu kadang-kadang main ini, kadang-kadang main ini, Iya. kadang-kadang main ini gitu. Berarti setiap hari, tetap setiap hari kamu gunain. Oke. Iya. Yang lebih banyaknya kemana? Ke IG Pak. IG. Channelnya. Oh, di Reel. Iya. Oke. Di Reel itu yang lebih sering itu apa sih? Gitu. Kayak orang jalan, orang pacaran ya Pak. Oh, Banyak itu Pak. berarti di sini sesuai sama usia kamu lah ya, Iya. yang apa? Pengennya itu masih ingin mendapatkan bagaimana cara untuk bisa senang, Iya. apa itu dengan cara jalan atau traveling atau holiday ke tempat-tempat yang bisa membuat kamu tenang gitu ya. Iya Pak. Yang selain juga tadi kamu nambahin apa selain traveling? Kayak orang pacaran. Orang pacaran. Nah, orang pacaran berarti di sini kamu termasuk manusia atau perempuan yang normal, Iya. di mana kamu sudah tingkatan SMK atau SMA itu sudah bisa dibilang beranjak remaja, di mana remaja itu sudah bisa merasakan ketertarikan kepada lawan jenis. Iya. Oke. Nah, selain itu saya boleh nanya ya? Iya Pak. Oke, lanjutannya kamu udah punya pacar belum? Udah Pak. Udah. Oke, berarti kamu terapkan juga apa yang kamu lihat di sosmed tadi ke kehidupan kamu pribadi ya? Iya. Di antaranya begitu ya, belum semuanya mungkin. Belum. Atau udah semua? Belum Pak. Belum semua. Ini liburan kemana aja yang pernah? Bukan Pak. Pekanbaru. Iya. Pekanbaru masih Gak tepatan dong Pak. berarti masih jarak yang dekat ya. Iya Pak. Berkeinginan lah ya untuk ke tempat yang lebih jauh, bahkan ke luar negeri gitu ya. Iya. Oke, terkait tadi kamu pertanyaan saya, kamu udah punya lawan jenis atau pacar lah namanya, atau teman untuk berbagi gitu. Nah, masih sebagai siswa atau sudah tamat dari siswa atau sebagai dosen? Sebagai ini, sebagai apa namanya, mahasiswa? Sudah tamat sekolah Pak. Udah tamat sekolah? Iya. Udah tamat sekolah. Melanjutkan ke perkuliahan atau kerja? Kerja. Oke. Di sana, berarti kamu normal lah ya, berkeinginan itu bukan ke sesama siswa, tetap bukan juga ke adik kelas, tapi tingkatannya lebih. Mantap. Berpacaran memang sebenarnya poligami di agama kita memang itu dilarang, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan ini juga sangat sulit untuk diubah. Nah, penggunaan kamu atau efek dari kamu pacaran sendiri ada nggak yang tindakannya yang negatif? Tidak Pak. Nggak ada ya. Berarti yang pacar kamu tahu kalau kamu siswa, kamu sekolah baik-baik ya dek, gitu. Terus kira-kira pas udah pulang sekolah nanti ditanyain kamu tadi belajarnya apa gitu. Ada seperti itu? Ada Pak. Oke, terus juga ingatin buat tugas bagaimana segala macam, oke ya. Iya. Nah, tetapi di sini kita kembalikan ke yang tadi, walaupun sudah ada tambahan-tambahan dari pacar kamu, orang tua segala macam, tapi penggunaan HP menurut kamu masih Masih ada.
masih ada, dan itu juga intensitasnya melebihi dari yang lain-lain gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira ada nggak kamu pernah ngelakuin untuk di bagian sosmed atau penggunaan HP itu kau buat ke pembelajaran? Ada Pak. Ada. Lebih banyak pembelajaran atau di sosmed? Sosmed sih Pak. Sosmed ya. Oke. Di pembelajaran seperti apa nih? Kayak nengok buku dan tanya tidak paham. Oh, berarti kamu baca buku dulu, Iya. nanti kira-kira apa yang kamu pahami sebelum di pembelajaran besok kamu cari dulu di internet. Iya Pak. Nah, di sana kamu bisa mempelajari apa yang gak kamu pahami. Nanti di kemudian harinya di materi itu disampaikan oleh guru, kamu sudah lebih paham, begitu? Iya Pak. Oke, bagus. Berarti di sini ada dampak negatif dan dampak positif yang kamu terima dan kamu lakukan. Nah, lebih banyaknya kamu berarti ke positif atau ke negatif? Positif. Negatif Pak. Negatif. Oke, negatif ya. Nah, begini, kamu juga udah sadar nih, ternyata penggunaan HP yang udah kamu lakukan itu lebih banyak ke negatif dibandingkan positif. Nah, di sini sebaiknya itu apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya menggunakan HP untuk melakukan hal yang berhubungan dengan pelajaran, walaupun saya menggunakan aplikasi media sosial, tetapi lebih prioritaskan tentang pelajaran. Oke. Dikarenakan kamu sebagai siswa ya. Iya Pak. Oke, sebagai siswa yang seharusnya dalam penggunaan HP itu hal-hal atau yang berhubungan dengan pembelajaran. Walaupun dari media sosial itu kan tidak semua tentang di luar pembelajaran, tapi pembelajaran juga banyak. Bukan hanya untuk sebagai siswa, tapi kami sebagai guru ada juga pembelajaran dari media-media sosial yang disampaikan melalui HP di situ. Nah, di sini saya apresiasi pemikiran kamu, bagus sekali, karena pemikiran kamu itu untuk kemajuan kamu di kemudian hari. Jadi apa yang akan kamu lakukan adalah penggunaan HP yang dalamnya hal-halnya itu yang berhubungan dengan pembelajaran, walaupun kamu menggunakan HP-nya di bagian media sosial dan juga lebih memprioritaskan tentang pembelajaran. Benar begitu? Iya Pak. Oke. Nah, kira-kira itu memang menjadi komitmen kamu ke depannya atau hanya keinginan kamu? Keinginan Pak. Keinginan, dan awalnya keinginan yang menjadi nanti komitmen. Oke. Saya doakan walau awalnya ini hanya sebagai keinginan kamu, semoga bisa dijadikan suatu komitmen yang dapat terus kamu lakukan sehingga di bagian akademik kamu pun itu menjadi lebih baik dibandingkan sekarang. Selain itu kamu juga dapat mengatur waktu di mana jam atau saat-saat tertentu kamu harus melakukan kegiatan sebagai perempuan yang sudah dewasa di rumah, dan juga sebagai kakak di rumah yang bisa membantu adik apabila orang tua mengajarkan hal yang lain di rumah. Terus ya bisa juga main, kalau bermain atau istirahat untuk diri sendiri itu nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Dan itu juga harus, karena apa, nggak serta-merta, nggak suatu hari itu kita hanya ngerjain ini aja gitu, enggak. Kalau kamu kerjain ini aja itu terus, contoh nih, kamu cuci baju aja terus tanpa istirahat, akhirnya nanti capek. Iya.
kecapean keterusan, akhirnya bisa-bisa jadi kamu nanti ke rumah sakit. Nah, kalau ke rumah sakit yang rusak juga badan kamu, Iya Pak. bukan orang lain, karena yang tahu badan kita itu ya kita juga. Sendiri. Nah, ya oke, itu diri sendiri. Nah, di sanalah penggunaan atau memanage waktu itu, kapan kita mesti istirahat, kapan kita bisa bermain, kapan kita harus belajar, kapan kita bersama keluarga dan segala macam. Oke, sampai di sini kamu paham kan apa yang saya maksudkan? Iya Pak, paham. Oke, berarti komitmen kamu ini sudah ada atau untuk sendiri. Jadi kira-kira nih komitmen itu akan kamu laksanakan di waktu kapan? Dimulai kapan ya? Dimulai hari nanti pas pulang sekolah Pak. Dimulai dari hari ini ya, mulai dari pulang sekolah kamu mencoba dulu untuk melakukan komitmen yang kamu sampaikan ke saya tadi. Iya. Dan saya doakan di sini komitmen yang akan kamu lakukan itu berjalan dengan baik. Ya mungkin orang juga atau orang di sekitar kamu berpikiran ini anak berubah atau sama di mana gitu. Tapi jangan kamu pikirkan itu. Jangan kamu pikirkan itu karena apa? Orang belum tentu tahu apa isi hati kita, apa tujuan kita. Nah, yang tahu itu kita sendiri, dan yang bisa merubah diri kita siapa? Di sini Pak. Diri sendiri. Memang perlu bantuan orang lain. Bantuan orang lain itu hanya sebagai fasilitator atau bantuan yang bukan menjadi prioritas. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu berubah. Baiklah, di sini saya akan dukung apapun yang kamu lakukan dari hal positif. Untuk selanjutnya, ada nggak kira-kira lagi yang mau kamu sampaikan? Iya Pak, saya berjanji dalam diri saya untuk berubah sebelum datang ke sini setelah keluar dari ruangan ini Pak. Oke, tentunya apa yang kamu sampaikan dari segi positif tetap saya dukung. Oke, nah ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Nggak ada. Oke, gimana perasaan kamu setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Saya sangat bersyukur karena melalui Bapak saya tahu apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai seorang siswa yang bijak dalam menggunakan HP Pak. Oke, oke. Terima kasih banyak dan alhamdulillah kamu di sini merasakan hal yang lebih baik karena kan kita tadi sudah membahas apa yang sudah kamu lakukan, baik itu pelanggaran ataupun hal positif yang sudah kamu lakukan. Nah, di sini saya berdoa juga kamu bisa merubah atau mengurangi intensitas kamu menggunakan HP, dan pun kalau kamu menggunakan HP lebih diprioritaskan untuk mencari atau menggali pembelajaran, di mana kamu harus menyadari bahwa kamu seorang siswa atau pelajar di mana waktunya itu lebih diprioritaskan ke bagian pembelajaran. Nah, dan selanjutnya nanti ya kalau untuk kehidupan yang lainnya berbeda lagi taraf dan proporsional dalam penggunaan apapun yang ada di dunia ataupun di sekitar kita. Nah, selanjutnya dikarenakan kegiatan kita ini sudah selesai, sepertinya udah semuanya lah ya kita bahas di sini. Saya ucapkan baiknya kita ucapkan syukur sama-sama sama Allah karena dari tadi kita berkegiatan ini nggak ada gangguan sedikit juga ya. Ya kita syukur sama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Dan oke, karena kita sudah selesai, silakan kamu melanjutkan kegiatan kamu sebagai seorang siswa. Ya tentunya di sini kamu punya hak dan kewajiban juga. Apa itu? Hak kamu untuk mendapatkan pengajaran
dan kewajiban kamu adalah belajar. Baik Pak, saya akan